Umat ini berada dalam kezaliman karena menjadikan dunia sebagai maksud dan tujuan, sehingga datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak yakin dengan amal, maka dia akan bertindak dengan perkara yang haram. Tidak ada keberkahan dalam asbab-asbabnya karena berasal dari sumber yang haram, dan doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan asbab sebagai ujian bagi manusia. Apakah yakin dengan asbab atau yakin pada amal? Menggunakan asbab tidaklah dilarang, tetapi bila datang takaza agama, maka katakanlah, saya bukan milik kalian, bukan milik asbab, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan hamba asbab, tapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut takaza agama dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbicara mengenai kehidupan para nabi alaihimussalam, sementara kehidupan kita sendiri mengikuti cara dan pola hidup musuh-musuh para nabi alaihissalam, ini sangat berbahaya. Betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam diri kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sekarang berasaskan harta benda seperti orang kafir yang kehidupannya masih berasaskan hawa nafsu. Orang-orang mengira asbab itu adalah perniagaan, sawah, ladang, kantor, dan sebagainya. Ini adalah pikiran yang keliru. Asbab adalah amalan-amalan agama. Keyakinan kita bukan pada uang, tetapi pada bantuan Allah Subhanahu wa taala, pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beramal tanpa keyakinan seperti menerbangkan pesawat tanpa mesin, dan amal yang dikerjakan tanpa adab seperti melakukan sholat tanpa wudhu. Maka tingkatkan pengorbanan kita, naik kita seperti tangga, jangan seperti karpet yang berkorban besar-besaran sekali digelar tapi setelah itu dingin. Jangan bekerja dengan semangat pegawai, pejabat, pengusaha, orang kota, orang kampung, tapi kita bekerja dengan semangat, dengan jazbah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memuliakan seseorang karena harta, karena pangkat, karena jabatan. Setan laknatullah alaih membisikkan kepada kita. Maka kita harus muliakan semua orang, besar atau kecil. Manusia berasal dari hal yang sama, berasal dari nutfah yang hina. Jangan bekerja dengan terlalu lemah dan jangan terlalu berani. Ini tidak dikehendaki. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memiliki sifat keras, sifat jalal, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat indah, sifat jamal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keras, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lembut. Kuat mengunyah itu bagus, tapi jangan sampai mengunyah lidah sendiri. Lidah ini kecil dan lemah, tapi badan kita besar. Oleh karena itu, maka kita hendaklah sedikit bicara dan banyak bekerja. Lidah dapat menyatukan hati, tetapi juga dapat paling banyak menghancurkan umat. Maka kita lakukan kerja dengan keberanian, tetapi dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak selalu lembut. Beliau pernah memimpin pasukan yang lebih besar dan lebih berani daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada perang Riddah, yaitu melawan orang-orang murtad. Beliau pernah berkata, kalau perlu saya lebih keras daripada batu, tetapi pada saat tertentu saya lebih lembut daripada kapas. Nah, lakukan kita usaha agama ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun orang lain tidak suka, asal Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala ridho, maka kita hindari perdebatan. Nah, jika kita belum paham maksud Al-Quran dan hadis, karena kritikan itu datang dari setan dan keraguan datangnya dari kebodohan. Orang-orang yang telah lama berkecimpung dalam dakwah akan diuji dengan dua perkara. Yang pertama, hartanya tambah banyak. Apabila orang-orang yang diberikan harta itu menyangka dengan hartanya itu dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pertolongannya. Karena keyakinan yang salah tadi terhadap harta sehingga dicabut pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua adalah kekurangan harta. Manusia akan mudah menyangka bahwa ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hal ini terjadi, maka imannya akan bertambah dan akan diberi kekuatan untuk memajukan usaha agama. Apabila dalam keadaan miskin melakukan usaha dakwah, kerja dakwah dengan tekun dan istiqomah, namun yang sangat dikhawatirkan jika kekayaan datang lalu tidak melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, tidak lagi menangis, tidak lagi tawadu. Nah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jika kita melakukan usaha dakwah hanya untuk mendapatkan kedudukan, maka binasalah diri kita.